Sekali lagi katakan shalom. Senang bisa beribadah minggu bersama dengan Anda sekalian. Dan saya juga ingin menyapa sekali lagi Anda yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Kita duduk di ruangan VIP yang sama. Yang namanya hadirat Tuhan. Buka hati Anda karena Tuhan juga ingin berbicara lewat firman-Nya. Ingin melawat, menjamah dan memakai kehidupan Anda. Bapak Ibu Saudara, ini adalah minggu terakhir di bulan Februari. Khotbah saya yang terakhir berbicara mengenai ministry atau pelayanan. Karena itulah yang Tuhan juga perintahkan atau rindukan di dalam kehidupan kita. Saya meyakini kita itu diperlengkapi dengan kekuatan, dengan kuasa. Untuk kita tidak hanya sekedar sukses dan berhasil bagi diri kita. Tapi melampaui itu. Apa yang melampaui itu? Yaitu kita dipakai Tuhan untuk mengangkat, untuk memberkati, untuk melayani orang demi orang atau sekelompok orang di sekeliling kita. Jadi Tuhan mengaruniakan kekuatan yang demikian. Oleh karena itu saya beri judul khotbah saya demikian adalah jangan tergesa-gesa. Saya beri tanda seru, layanilah sesama. Dalam hidup kita yang serba kemerungsung, serba tergesa-gesa, kita perlu berhenti sejenak melayani kiri kanan depan belakang kita. Seorang teman saya tinggal di Amerika, sahabatnya seorang CEO kaya raya, baru saja membeli mobil Maserati warna merah. Dan dia mengendarai di jalan yang cukup sepi waktu itu, agak lenggang. Dia sedang enjoy dengan mobil barunya, menikmati betapa sukses dan berhasil hidupnya. Dan ketika dia sedang menikmati mobil barunya, tiba-tiba dari sebelah kanan ada lemparan batu keras, brak, menubruk daripada mobil itu. Spontan dia ngerem, lalu menepikan mobilnya dan parkir. Dengan emosional, dengan marah, dia turun dari mobil, dia lihat mobil barunya cacat sebelah pintunya. Dan kemudian dia lihat dari kejauhan, dia menghampiri seorang anak kecil sedang memegang batu yang lain. Dalam hati CEO ini berkata, tahu rasa ini orang tua gak bisa mendidik anak dengan benar. Perlu mengganti perbaikan mobil yang pastinya mahal. Tapi semakin mendekati anak kecil itu mungkin sekitar 9-10 tahun. Anak itu berlinang air mata sambil gemetar pegang satu batunya. Dia berkata, Pak tolong kakak saya terjatuh dari kursi roda dengan berlumuran darah. CEO yang tadi mau marah-marah, mau tanya siapa bapakmu, ibumu begitu. Gak jadi marah. Dia terenyuh sekali, dia terharu melihat perjuangan seorang anak kecil. Melihat kakaknya, dia gak kuat untuk menggotong kembali kakaknya naik ke atas kursi roda dan mengobati lukanya. Sambil pikirannya berkecamuk, CEO ini mengangkat kakak dari anak kecil ini. Lalu membersihkan luka dan berkata, nak gak apa-apa. Dia biarkan anak itu pergi begitu saja. Sepanjang perjalanan kembali ke mobilnya, dia berpikiran, saya tidak mau memperbaiki pintu mobil saya yang rusak meskipun ini mobil baru. Supaya setiap kali saya beraktivitas, saya mengendari mobil ini, saya selalu ingat di kiri kanan saya ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan untuk berhenti sejenak, ngangkat seseorang untuk menolong orang itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita tergesa-gesa di dalam kehidupan? Apakah karena kita sedang mengejar mimpi, mengejar visi? Atau mungkin ada desakan tertentu dalam hidup kita sehingga kita ini kemerungsung, tergesa-gesa di dalam perjalanan kehidupan. Pertanyaannya, apa yang membuat kita tergesa-gesa? Apakah karena kita mengejar visi dan mimpi? Bukan berarti visi dan mimpi itu salah kalau kita miliki. Justru saya dorong setiap jemaat, milikilah visi dan mimpi. Milikilah goal, milikilah resolusi yang jelas dalam hidup. Kalau tidak nanti hidup kita sembarangan. Ada orang yang berkata begini, Pastor Bernard, saya hidup mengalir saja. Kalau mengalir saja konteksnya adalah mengandalkan tuntunan Roh Kudus. Yes, saya setuju. Tapi kalau Anda berbicara saya mengalir saja karena tidak ada planning, Anda keliru besar. Karena ketika kita gagal berencana, kita berencana memang untuk gagal. Anda harus punya perencanaan, punya planning, punya goal, punya visi, punya tujuan. Tapi letakkan di bawah kaki Tuhan. Jangan sekedar hanya mengalir saja. Tapi apakah karena visi mimpi kita membuat kita tergesa-gesa lalu sikut sana sikut sini? Atau mungkin ada ketermendesakan di dalam hidup sehingga kita abaikan orang-orang lain di sekeliling kita. Hari ini kita akan belajar dari Alkitab kita. Unik sekali, ada sepenggal cerita perjalanan kisahnya Daud
Sebelum jadi raja, saya percaya Roh Kudus menginspirasi penulis kitab Samuel ini. Menulis dengan jeli sepenggal cerita. Bagaimana Daud di dalam perjalanan hidupnya untuk menjadi raja. Dia berhenti untuk melayani. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel 30. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-19. 1 Samuel 30 ayat 9 sampai 19. Ayat 9, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Ayat 9 dimulai dengan kata-kata lalu pergilah Daud. Pergi dari mana? Mau kemana? Siapa 600 orang? 400 orang Daud temukan di Gua Adulam, orang yang gak punya masa depan. Dia didik, dia latih, dia mimpin. Sehingga 400 orang itu menemukan visi kembali di dalam Tuhan. Lalu 200 orangnya ditambahkan kemudian. Total pasukan Daud 600 waktu 1 Samuel 30 dicatat. Lalu dari mana? Dari ketika dia pulang dari peperangan. Dia mau gabung dengan bangsa Filistin gak jadi. Dia pulang ke markas besarnya. Dari kejauhan dia melihat asap hitam mengepul sampai ke langit. Ternyata kotanya, tempat tinggalnya, markas besar dari 600 tentara bersama dengan dia dibakar musuh bangsa Amalek. Dan yang lebih mengerikan, anak-anak mereka, istri-istri mereka ditawan. Kalau harta sih bisa kita cari. Tapi anak, istri atau pasangan kita gak bisa menemukannya kembali yang sama, bukan? Anak kita loh Bapak Ibu Saudara, jangankan gak ada atau hilang. Sakit aja kita orang tua itu dunia kita serasa mau runtuh. Betul atau betul Bapak Ibu Saudara kalau anak kita sakit loh. Ada gak Bapak Ibu Saudara orang tua yang pernah berdoa demikian ketika anaknya sakit? Tuhan lebih baik saya yang sakit dibanding kita melihat anak kita menderita sakit. Saya rasa itu naluri orang tua. Berapa waktu yang lalu di Semarang santer sekali. Ada berita penculikan anak. Lalu saya lihat di media sosial, akhirnya ayah itu bertemu dengan anaknya, dipeluk, anaknya diciumi. Iya jelas. Bagaimana rasanya kehilangan anak lalu menemukan anak itu kembali. Pasti terharu. Itulah sebabnya di gereja Muhammad Syaron, di gereja kita pelayanan anak pun. Anda kalau bawa anak ke gereja untuk ibadah di Eagle Kids, Anda harus registrasi dulu, dapat stiker, dapat label. Mohon orang tua bersabar dengan tujuan supaya anak-anak Anda juga safety, tidak berkeliaran di mana-mana. Lalu Anda perlu udah ngantri untuk nganter, nanti jemput juga harus ngantri. It's okay. Jauh sebelum santer penculikan anak di gereja Mawar Sharon, kita tahu kita pikirkan safety anak. Bukan hanya kita pikirkan anak-anak dilayani dengan baik. Yes, anak-anak perlu dapat firman. Perlu juga mengalami hadirat Tuhan sama seperti kita orang dewasa. Tapi anak-anak kita juga kita jagai demikian. Ada orang-orang di sana, di sebelah ruangan ini. Kakak-kakak, anak-anak. Mereka berjuang berusaha supaya anak-anak kita juga safety-nya dijaga. Saya gak bisa bayangkan ketika anak-anak dan istri mereka gak tahu kemana. Berapa waktu yang lalu anak kita yang paling besar ada field trip lah ya keluar kota dengan sekolah. Kami orang tua bahkan ngobrol apalagi berita mengenai bus ugal-ugalan. Gak semua bus ugal-ugalan. Tapi saking lihat berita khawatir. Ini takutnya ugal-ugalan. Saya diskus sama istri kemudian istri ngobrol ke pihak sekolah. Tolong dikasih tahu supir busnya jangan ugal-ugalan. Itu baru saja anak kita dilepas untuk field trip. Oh kita sangat memikirkan. Sehingga kondisi Daud waktu itu ketika dia melihat kota Siklak terbakar, kalau harta sih bisa dicari meskipun mungkin dengan usaha jeripayah. Tapi anak dan istri. Sehingga kalau kita memperhatikan saya bayangkan kondisi mental atau kondisi jiwa tentara Daud di Siklak minimal 4 ini. Yang pertama mereka kelelahan habis berperang. Yang kedua, campur aduk antara perasaan marah, kecewa dan bingung.
Yang ketiga, khawatir kondisi anak dan istri. Yang keempat, mereka berkurang kepercayaan kepada Daud pemimpinnya. Dan dikatakan 600 orang itu sudah berlutut. Ngambil batu, siap melempari Daud dengan batu. Karena saking marahnya, saking bingung, siapa yang mau disalahkan gak tahu siapa. Siapa yang mau dikambing hitamkan gak tahu siapa. Yang penting itu Daud ada di depan, kita siap untuk merajam dia dengan batu. Suasana yang begitu kalut, suasana yang begitu kacau. Itulah yang membuat mereka, pergilah mereka mengejar bangsa musuh. Jadi mereka ini sedang tergesa-gesa. Kalau kita belajar manajemen waktu, ada satu kuadran, kalau dibagi 4 lah ya kuadran, itu ada satu kuadran yang harus jadi prioritas utama ketika ada hal urgent, mendesak, and important atau penting. Dalam hidup kita itu gak semua hal mendesak, tapi penting. Tapi gak semua hal penting, tapi mendesak. Kalau hal penting tidak mendesak, kita bisa ulur waktu. Kalau hal itu mendesak tidak penting, bahkan kita nanti biasa prioritaskan yang lain. Tapi kalau ketika kita ngatur hidup kita, ada hal urgent mendesak, tapi important. Kita perlu memprioritaskan untuk menyelesaikannya. Saya bayangkan Daud dengan 600 tentaranya sedang masuk di kuadran kalau manajemen waktu itu urgent and important. Importantnya apa? Anak istri, harta berharga. Urgentnya apa? Dibawa bangsa musuh, gak tahu mereka diapain. Jadi itu begitu mendesak dan penting. Di dalam hidup kita ada hal-hal yang begitu urgent and important. Dan mungkin kita sedang dalam perjalanan. Entah menyelesaikan problem di pekerjaan, problem di karir kita, problem dalam rumah tangga kita. Atau mungkin kita sedang mengejar visi mimpi. Visi mimpi itu kan gak urgent dalam pengertian tidak menentukan hidup dan mati kita, nyawa kita hari ini. Meskipun bukan berarti kita berlambat-lambat. Saya percaya dalam kerajaan sorga tidak ada orang malas, tidak ada orang yang pasif, tidak ada orang yang lambat. Semua kita seharusnya bisa bersegera menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Karena kita gak tahu kapan maut menjemput kita kan. Tapi saya membayangkan Daud dengan 600 tentaranya mendesak antara hidup dan mati orang-orang yang mereka cintai. Tapi dalam kemendesakannya, bisa-bisanya loh Daud lakukan ini. Mari kita lihat ayat yang ke-11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Bisa-bisanya loh Bapak Ibu Saudara. Sudah urgent and important berhenti. Nolong orang Mesir. Gak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan Daud juga gak tahu di awal. Meskipun nanti di akhir ternyata orang Mesir ini akan nolong. Bisa-bisanya berhenti tolong orang lain. Lo ini lo lagi mendesak. Seringkali dalam perjalanan hidup kita. Kita berkata Tuhan kita ini terlalu sibuk. Ngejar bisnis kita supaya mungkin go public. Karir kita supaya meningkat. Atau mungkin bukan hanya kejar mimpi. Loh kita loh Pastor Bernard lagi bergumul soal keuangan. Kita loh lagi bergumul soal kesehatan, sakit penyakit. Entah itukah yang membuat kita terdesak. Daud tidak kalah mendesaknya dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Tapi bisa-bisanya dia tolong orang lain yang gak ada hubungan darah, bukan keluarga. Orang yang mau mati di pinggir jalan, who cares? Siapa peduli? Daud loh bisa-bisanya ngasih makan, ngasih minum. Apa hubungannya dengan mengejar visi? Apa hubungannya dengan mengejar anak istri dan hartanya untuk diselamatkan? Gak ada hubungannya. Tapi ternyata segala sesuatu di dalam hidup kita tak ada yang kebetulan, tak ada kecelakaan. Asal kita punya hati yang peka. Sehingga saat kita mengejar mimpi atau terdesak keadaan, ingatlah ini Bapak Ibu Saudara. Tergesa-gesa tidak selalu membawa kemenangan. Lambat melangkah tidak selalu akan membuat kalah. Namun yang peka sesuaikan kecepatan dalam hidup.
akan sampai kepada tujuan tanpa kehilangan banyak hal berharga. Yang tergesa-gesa belum tentu menang, yang lambat belum tentu kalah. Tapi yang mengerti sesuaikan kecepatan. Kadang berhenti sejenak untuk rangkul, untuk angkat seseorang. Untuk doakan seseorang, untuk ngunjungin orang, untuk layani seseorang. Mungkin di hari Minggu, mungkin di hari biasa. Di tengah-tengah mendesaknya hidup kita. Kita tinggalkan sementara kemendesakan kita. Kita tolong seseorang. Ternyata apa yang kita taburkan tak pernah kembali dengan sia-sia. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Apa yang membuat kita tergesa-gesa? Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Kita tinggalkan sejenak 1 Samuel 30. Kita akan kembali ke sana. Mari lihat Roma 15. Ayat 1 sampai 3. Roma 15. Ayat 1 sampai 3. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita membacanya bersama-sama. Dengan suara keras, siap? Ayat 1 sampai 3 Roma 15. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jangan seorang pun hanya sibuk mencari kesenangan sendiri. Cari kesenangan sesama kita. Kesenangan konteks ini bukan hanya membuat orang atau kondisi hura-hura. Bukan. Tapi kebutuhan orang itu untuk apa, dengan jelas Paulus berkata, untuk kebaikannya, demi kebaikannya, untuk tujuannya membangunnya. Entah apa yang kita bangun dalam hidup seseorang. Entah pernikahannya yang sudah rapuh. Entah pengharapan yang sudah gak ada lagi. Sudah putus asa mau bunuh diri. Entah hubungannya dengan anak yang dia sudah give up. Anakku gak tahu. Anakku dikasih tahu malah ngelawan. Jangan kita hanya memikirkan diri kita, kesenangan kita, tapi kebutuhan orang lain. Demi untuk kepentingannya, untuk membangunnya. Tuhan kasih kekuatan yang demikian. Mungkin ada di antara kita berkata, Pastor Bennett, kita pun sedang bergumul. Siapa sih manusia yang gak punya pergumulan? Ada Bapak Ibu Saudara yang gak punya pergumulan? Angkat tangan, maju ke depan, foto bersama dengan saya. Karena Anda manusia langka. Tapi Alkitab berkata, kita yang kuat. Loh, kuat gimana? Kita bergumul, iya. Tapi Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Gak membuat kita stres dan gila meskipun kita menghadapi masalah. Selama kita pegang erat Yesus dan melakukan bagian kita, tentu saja. Saya juga gak mau kita jadi orang Kristen yang naif. Nyebutnya latahnya Yesus, Yesus. Tapi kita gak lakukan tanggung jawab kita, sama saja bohong. Kalau kita sebut Yesus, Yesus, kita sebut dia juru selamat. Iman kita kepada dia harus ditunjukkan oleh perbuatan, kata Yakobus. Tapi selama Yesus ada di dalam hati kita, berarti kita orang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung orang yang lemah. Demi kepentingannya, ujungnya untuk membangunnya. Tuhan kasih kekuatan yang demikian Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Kita kembali 1 Samuel 30 ayat 13. Mari kita teliti kembali apa yang dilakukan Daud. Kembali saya tahu ini pewahyuan Roh Kudus ditulis oleh penulis Alkitab. Harusnya kan bisa di skip cerita gini, ngapain sih? Cerita Daud nolong orang Mesir kayaknya gak ada hubungannya. Skip aja langsung. Langsung Daud menang atas orang Amalek, istri dan anaknya bisa ditarik kembali. Kan gak perlu. Ngapain ceritain orang Mesir? Kan bisa penulis skip begitu saja, tapi dalam pewahyuan Roh Kudus. Ayat 13, kemudian bertanyalah Daud kepadanya, kepada orang Mesir itu. Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan daerah Yehuda. Tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis.
Ayat 15 Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Tak disangka, tak diduga pertolongan Daud kepada orang Mesir yang mau mati itu membawa jawaban kemendesakannya Daud dan 600 tentaranya. Padahal awal Daud pun tak mengerti, tak menyadari siapa dia. Hanya karena hatinya saja dipenuhi belas kasihan untuk menolong sesamanya. Ternyata Daud itu memang sifatnya begitu. Entah dari kecil begitu atau dia membangun sikap yang kayak begitu. Saya jadi teringat satu ketika Daud di Gua Adulam. Mari kita melihat 1 Samuel 22. Ayat 1 sampai 2, 1 Samuel 22, ayat 1 sampai 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jauh 8 pasal sebelum 1 Samuel 30. Daud ketemu dengan 400 orang yang gak punya masa depan. Nyusahkan ia. Repotin ia. Masa kesukaran, dikejar tukang piutang, sakit hati lagi udah. Kalau kita ketemu satu orang dengan 3 kondisi gini, enaknya diapain Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita pikir pun gak ada masa depan. Plus Daud lagi dikejar-kejar orang nomor 1 di bangsanya. Siapa bilang sulit cari Daud? Gampang sekali. Daud kemana? Selalu ketemu. Karena intelnya Saul ada di mana-mana. Mata-matanya Saul ada di mana-mana. Daud sembunyi di kota imam, kota Nob. Di situ Saul ketemu, bunuh semua ratusan nabi. Ratusan imam. Ngeri. Bayangin Daud sendiri gak bisa menyelamatkan dirinya. Kondisi yang sukar, dikasih 400 orang. Kalau kita jadi Daud, udah wis Tuhan. Wis gak usah Tuhan-Tuhanan, gak usah pelayan-pelayanan. Tuhan ini gak ngerti kita ini lagi mendesak antara hidup dan mati. Dikasih 400 orang, iya kalau 400 orangnya orang kaya, orang hebat, orang pandai, orang punya koneksi. Minimal kita sendiri terbantu, kita manfaatin orang untuk bantu kita. Ini Daud harus melayani 400 orang itu. Tapi ternyata itulah sikap yang dikembangkan Daud. 1 Samuel 22 mencatat demikian, 8 pasal berikutnya 1 Samuel 30. Dan menurut saya 1 Samuel 30 adalah ujian terakhirnya Daud sebelum Tuhan angkat dia jadi raja. Karena di 1 Samuel 31 Saul mati, 2 Samuel 1 dan 2 Daud diangkat menjadi raja atas Israel. Apakah mungkin kita ada di chapter 30 juga? Siapa tahu itu ujian terakhir Tuhan. Bukan berarti setelah itu gak ada lagi masalah, tantangan atau Tuhan izinkan ujian. Oh, sepanjang kita hidup selalu saja ada ujian silih berganti. Sampai kita kembali kepada kekekalan. Tapi bedanya ujian itu kalau kita lulus akan membuat kita naik kelas. Masih ingat dulu waktu kita ujian sekolah Bapak Ibu Saudara. Ayo siapa yang hobinya ujian sekolah? Gak ada. Kita juga gak suka ujian. Tapi kita perlu lewati dan akhirnya kita bisa lanjut ke level berikutnya. Bahkan anak kita hari ini kalau ujian siapa yang repot? Tetap kita juga orang tua. Minimal dampingi ngingetin anak kita ujian. Oh ujian gak ada yang suka. Tapi kita tahu mau gak mau ujian menentukan kenaikan kelas. Di chapter 30 ini ujian akhir sebelum Daud akhirnya sah jadi raja. Ya setelah jadi raja tetap ada ujian berikutnya. Tapi mungkinkah ini chapter 30 kita? Ujiannya apa di chapter 30? Ujian tergesa-gesa. Apakah Tuhan tetap menguji? Apakah kita mendesak mengejar visi mimpi? Tanyakan kepada diri kita, apa sih yang kita cari Bapak Ibu Saudara? Apa sih yang kita kejar? Tambah kaya lagi?
tambah hebat lagi, tambah terkenal lagi, terus apa? Kalau sudah dapat, terus apa? Kadang-kadang saya selalu bertanya kepada diri saya, mengejar seolah-olah kayak gak ada kerjaan ya. Bertanya kepada diri sendiri, lalu kalau sudah pelayanan ini terus ngejar ini, kalau sudah nyampe kemana? Terus kalau sudah itu kemana lagi? Terus ngapain lagi? Sampai akhirnya saya temukan di ujung sana memang. Meskipun Tuhan bisa percayakan kita tambah kaya, tambah hebat, tambah berpengaruh, yes. Itu pun anugerah Tuhan. Tapi bukankah di ujungnya kita menyelesaikan kehendak dan rencana Dia kan? Toh sekaya-kayanya kita, sehebat-hebatnya kita, apa yang kita mau bawa ke dalam kekekalan? Tak ada. Selain apa yang kita sudah lakukan di atas muka bumi, kita pertanggungjawabkan di hadapan Dia. Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Apa yang kita kejar? Apa yang membuat kita kemerungsung? Kurang terkenalkah Anda? Kurang banyakkah followersnya? Kurang banyakkah nol di dalam tabungan kita? Kurang apa? Atau kita justru bersyukur, bukan berarti akhirnya kita berpuas diri lalu tidak melanjutkan ke level berikutnya. Tapi tanyakan kepada diri kita, kenapa Tuhan kasih kita kekayaan, kekuatan, kepandaian, koneksi, sumber daya. Kenapa Tuhan kasih? Berarti ada rencana dan kehendak Tuhan yang perlu kita selesaikan. Selama kita masih bisa bernafas di atas muka bumi. Ternyata Daud mengembangkan sikap yang demikian. Memang betul Daud diurapi waktu umur 17 tahun. Tapi sah jadi raja umur 30 tahun. Ujian demi ujian dia lewati. Dan ujian chapter 30, ujian kita adalah ujian jangan tergesa-gesa. Layanilah orang lain. Lalu apa yang terjadi? Ayat 16 kita kembali. 1 Samuel 30 ayat 16. Tak disangka tak diduga, inilah jawaban Daud. 1 Samuel 30 ayat 16, ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana. Dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan kanejarahan yang besar. Yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka. Dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ayat terakhir ayat 19. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras siap. 1, 2, 3. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Dalam pewahyuan Roh Kudus, sang penulis kitab Samuel mencatat dengan jeli. Gak ada yang hilang dari yang kecil, remeh-temeh, sepele. Sampai hal besar, gak ada yang hilang. Kenapa gak ada yang hilang? Karena Daud dengan 400 pasukannya, karena 200 tinggal istirahat dengan 400 pasukannya. Just in time, merebut anak, istri, dan harta dari bangsa Amalek. Just in time, ketika orang Amalek sedang lengah. Coba telat. Bangsa Amalek sudah siap berperang. Coba terlalu cepat, bangsa Amalek belum merayakan kemenangan. Just in time. Kenapa just in time? Karena Daud memperlambat langkahnya untuk menolong seseorang terlebih dahulu. Amazing ya, meskipun Tuhan sendiri tidak dibatasi dimensi waktu. Manusia kita terbatas dimensi waktu. Tapi dalam kemahakuasaannya dia setting, dia atur. Supaya waktunya pas. Just in time. Gak ada yang hilang. Anda melayani, gak ada yang hilang. Siapa bilang kita tergesa-gesa lalu kita berkata, jangankan melayani, kita dengan kecepatan full speed pun gak bisa capai itu. Makanya perlu punya hati yang peduli dengan orang lain. Supaya kecepatanmu yang gak seberapa itu ditolong, dibantu oleh pribadi Tuhan sehingga pas sampai kepada tujuan. Ternyata Daud mengembangkan sikap yang demikian. Saya percaya benih yang kita tabur pasti berbuah. Sehingga melayani orang lain mungkin tidak selalu mendapatkan upah yang instan. Namun percayalah setiap benih yang ditaburkan pasti akan menghasilkan buah.
Bahkan Yesus sendiri berkata demikian, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Mungkin ada yang ngomong dalam hati atau protes, iyalah Pastor Bernard, Daud kan ketika nolong orang Mesir, instan pertolongan Tuhan, orang Mesir itu menunjukkan jalan. Lah kita sudah melayani lama, doa kita aja yang belum ada yang belum dijawab Tuhan. Pertolongan dari Tuhan gak nyampe-nyampe. Saya paham kok. Hari ini kita melayani belum tentu kita dapat upah yang instan. Mungkin cerita kita dengan cerita Daud berbeda. Tapi saya teringat minimal 2 perikop ini. Peganglah menjadi sebuah penghiburan dan janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau pertolongan Tuhan tidak instan kembali. Yang pertama, Anda bisa baca nanti detail, tetapi di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, Alkitab LAI memberikan judul penghakiman terakhir. Dipisahkan kiri kanan kambing dengan domba. Yang domba kepada orang-orang itu Yesus berkata, pada waktu aku lapar kamu kasih aku makan. Pada waktu aku haus kamu kasih aku minum. Waktu aku di penjara engkau mengunjungi aku. Waktu aku luka engkau membalut aku. Waktu aku telanjang engkau memberikan aku pakaian. Yang domba, orang-orang Kristen waktu itu yang sungguh-sungguh bingung melongo semua. Kapan kami lihat Yesus? Yesus kan gak kelihatan, betul. 2000 tahun lalu di atas muka bumi di Israel, di Timur Tengah dia kelihatan dengan kasat mata. Tapi setelah terangkat ke sorga kan Yesus gak kelihatan. Tapi Yesus berkata demikian ayat 40 Matius 25. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika kita menolong orang, melayani orang, bahkan Yesus berkata untuk saudaraku. Bukankah semua manusia dicintai, dikasihi Tuhan? Kenapa kita lebih dahulu kenal Yesus? Kenapa bangsa Israel dipilih Tuhan pertama kali? Iyalah Pastor Bernard, karena Tuhan lebih sayang kita daripada sayang orang lain. Karena Tuhan lebih sayang bangsa Israel daripada bangsa lain. Salah. Dipilih lebih dahulu supaya lewat kita orang lain kenal Tuhan. Karena Yesus cinta semua bangsa, semua orang. Kenapa kita dipanggil Tuhan terlebih dahulu? Supaya lewat kita orang lain juga kenal Tuhan. Bukan kita karena kita lebih dicintai lebih. Enggak. Semua orang dicintai Tuhan dengan cinta yang sama. Penghakiman terakhir tidak ditanya berapa aset terakhirmu sebelum naik ke surga. Berapa atau apa posisi terakhirmu di perusahaan? Masih karyawan tah? Atau sudah naik supervisor? Sudah manajer? Sudah general manager? Sudah direktur? Sudah komisaris? Enggak, Tuhan enggak tanya itu. Apakah engkau lakukan sesuatu buat orang yang enggak berdaya? Dan kepada yang kambing, yang digambarkan sebagai kambing. Mereka juga kaget, syok. Loh kapan kami lihat Yesus? Kalau kami lihat Yesus, kami akan kasih makan, kami akan tolong. Tuhan berkata enggak. Kalau kamu gak lakukan itu buat orang yang kamu perlu layani, kamu gak lakukan. Kamu gak lakukan juga buat aku. Itulah sebabnya ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat, apa hukum terutama? Yesus menjawab, hukum yang terutama kasihi Tuhan, dan yang sama dengan itu hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia. Yesus dalam hal yang lain berkata, bagaimana mungkin kamu berkata aku mencintai Tuhan. Tapi engkau gak mau melayani, mengasihi sesamamu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau pertolongan tidak instan, peganglah ini sebagai janji Tuhan. Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kata memiutangi saya pelajari di dalam konteks aslinya. Perhatikan, memiutangi itu artinya Tuhan bayar pokok hutangnya plus bunga-bunganya. Ngeri ya, Tuhan bilang begini, kamu tolong orang lain, kamu berhutang, aku yang berhutang sama kamu. Siapa kita berani berkata Tuhan berhutang sama kita? Hidup kita loh. Kalau hari ini kita bisa nafas, semua anugerah loh. Saya baca gini malah makin sungkan sama Tuhan. Tuhan gak usah disindir-sindir. Gak usah diinget-ingetin. Tuhan, kami sudah melayani engkau. Gak usah. Dia tahu cara membayar pokok dan bunganya. Bunga itu kapan sih? Bunga itu kan semakin lama jatuh temponya atau semakin jauh kan bunganya semakin banyak.
Tuhan tahu cara memberkati umatnya. Bahkan gak perlu disinggung, gak perlu diingatkan. Dia tahu. Saya gemetar baca ini. Bahkan makin malu di hadapan Tuhan. Nolong orang kok Tuhan yang berhutang. Siapa kita? Sepanjang ceritanya Daud ada 3 aplikasi yang saya dorong. Kita mengerjakan bersama-sama. Saya pun juga perlu mengerjakannya. Terus mengerjakan. Yang pertama, mari hentikan langkah sejenak. Layani sesama. Di tengah-tengah ketergesa-gesaan kita mengejar visi mimpi atau pergumulan hidup kita, berhentilah sejenak, layani sesama. Yang kedua, lakukan dengan tulus tanpa pamrih. Gak tahu apakah orang itu akan balik menolong kita seperti orang Mesir yang ditolong Daud. Gak tahulah orang itu ditolong, pokoknya tanpa pamrih. Karena yang ketiga ini, karena Tuhan yang memberikan upah. Tuhan yang memberikan ganjaran yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. CEO kaya raya itu tak memperbaiki pintu mobilnya yang rusak. Supaya dia selalu teringat ada orang di sekelilingnya yang perlu pertolongan. Dia perlu menepi kesejenak, mengangkat orang lain yang terjatuh. Di sekeliling kita, mungkin orang-orang di sekeliling kita yang butuh bantuan tidak sekasar anak kecil itu lempari kita batu. Gak perlu dilempari batu kita. Tapi biarkan firman Tuhan mengingatkan, berbicara, dan Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita melayani. Dan Gereja Mawar Sharon membuka seluas-luasnya kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara melayani. Terlibatlah dalam melayani. Yang sudah melayani selesaikan sampai garis akhir. Yang setuju kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya.